Belakangan ini lagi ada produk yang viral namanya tuh Floaty. Itu sebenarnya snack manusia ya, tapi entah kenapa di konten-konten itu tuh pada bikin orang salah persepsi. Hai, balik lagi ke ngomongin bisnis bareng gue Sisi. Dan kali ini kita akan ngebahas topik yang cukup penting buat teman-teman yang lagi ngebangun bisnis. Yaitu pentingnya branding saat membangun persepsi di kepala customer kita. Mungkin beberapa dari kalian pernah nih ngalamin ataupun kayak malah sekarang sedang mengalaminya untuk salah membangun persepsi soal produk atau bisnis kalian. Misalnya, kalau suatu toko yang kelihatannya menjual pakaian, tapi ternyata pas masuk malah toko kue. Atau pernah nggak sih kalian melihat snack atau makanan ringan yang kelihatannya lucu untuk kucing gitu ya, tapi pas dibaca labelnya ternyata itu untuk makanan manusia. Nah, kejadian-kejadian kayak gitu sering banget terjadi, terutama untuk di branding yang kitanya jadinya nggak jelas ya, dan malah membingungkan bagi para audiens kita. Sedangkan branding itu penting banget loh buat customer kalian tuh nggak salah persepsi dan menghalangi mereka untuk membeli produk kalian. Nah, di episode kali ini kita bakal ngupas tuntas kenapa branding itu penting dan kira-kira apa yang perlu diperhatikan dalam brand identity. Nah, gimana sih caranya supaya customer kalian gak salah paham lagi nih sama produk atau brand kalian? Pertama, kita akan ngebahas mengapa branding yang tepat itu penting. Branding itu bukan cuma tentang logo atau desain produknya aja, tapi branding itu juga mencakup segala sesuatu yang menggambarkan identitas bisnis kita. Mulai dari visual, pesan, sampai dengan pengalaman-pengalaman yang kita tawarkan ke customer. Nah, kenapa sih branding itu penting banget? Karena branding yang jelas, tepat, bisa mempengaruhi bagaimana customer memandang bisnis kita. Dari sejak pandangan pertama mereka terhadap produk atau jasa kita. Nah, salah satu contoh yang paling sering terjadi adalah kesalahan persepsi. Misalnya, kalau produk kita atau toko kita nggak menggambarkan dengan jelas apa yang kita jual, kita bisa aja masuk ke toko dan berharap menemukan barang yang mereka cari, tapi malah jauh berbeda dengan apa yang kita dapatkan dan harapkan di dalamnya. Apa sih yang diperhatikan dalam brand identity? Brand identity dibuat untuk memastikan bahwa persepsi yang dibangun sesuai dengan keinginan kita. Dan ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah logo. Logo adalah elemen pertama yang dilihat oleh customer. Dan ini bisa jadi sangat berpengaruh bagaimana mereka menilai produk kita. Kalau misalnya logonya kita kelihatan kurang profesional atau malah membingungkan, terlihat seperti produk yang berbeda, atau bahkan nggak menggambarkan target audiens mereka di situ, maka mereka akan skip produk kalian. Nah, makanya jangan sampai kalian salah membuat branding dan salah membuat logo, karena itu akan jadi muka dari kalian. Yang kedua adalah warna dan font. Setelah logo, warna berperan besar juga dalam memberikan kesan pertama. Warna itu punya asosiasi psikologis yang sangat kuat. Misalnya aja ketika kita lihat warna biru sering dianggap seperti warna yang menenangkan, mudah dipercaya, dan juga terlihat profesional. Nah, sementara warna merah itu memberikan energi yang positif, keberanian, dan energik. Jadi, pastikan pemilihan warna yang kita pilih sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Begitu juga dengan pilihan font yang mudah dibaca dan sesuai dengan karakter brand kita. Selanjutnya adalah pesan yang disampaikan. Misalnya seperti tagline ya teman-teman. Nah, branding itu tuh nggak cuma tampilan visualnya juga, tapi begitu juga dengan pesan yang disampaikan ke audiens. Bisa melalui tagline, melalui visi misi, nilai, value, mungkin kayak apa yang kita percaya gitu ya. Itu mungkin kita pengen dikenal sebagai brand yang ramah lingkungan atau inovatif atau futuristik. Nah, pesan ini harus konsisten dilakukan terhadap setiap materi promosi kita dan promosi identitas kita seperti di website, di sosial media, di toko fisik, dan masih banyak lainnya. Nah, agar dengan kekonsistenan kita ini jadinya mudah dipercaya dan tetap
nempel nih di pikiran orang-orang. Selanjutnya, target audiens yang nggak kalah penting adalah memahami audiens kita. Jangan sampai branding kita justru nggak nyambung dengan orang yang kita tuju. Misalnya aja kalau kita menjual produk yang untuk anak-anak muda. Ya kalau gitu pastikan tone dan desain branding kita sesuai dengan kesan yang dinamis, tidak formal, fluktuatif gitu ya, yang kekinian juga. Dari situ kita dapat memahami karakteristik audiens kita agar branding kita dapat tersampaikan secara lebih efektif dan relevan dengan target audiens kita. Lalu gimana sih caranya kita untuk menghindari kesalahpahaman dalam branding? Nah, kalau tadi kita udah bahas ya, kenapa branding itu penting dan apa aja yang perlu diperhatikan dalam branding kita, sekarang kita akan ngobrolin tentang tips menghindari kesalahpahaman tentang branding ini, yaitu deskripsi produknya harus jelas. Pastikan produk kita dideskripsikan dengan jelas, baik di toko fisik maupun online. Jangan lupa untuk mengandalkan gambar dan logo yang diberikan, tapi juga informasi tertulis tentang produk tersebut untuk siapa dan digunakan untuk apa. Misalnya aja kalau kita jual snack, pastikan label produk kita menunjukkan apakah itu untuk manusia atau untuk hewan. Jangan sampai customer malah bingung, bahkan merasa tertipu karena kita nggak memberikan cukup informasi terhadap produk kita ini. Selanjutnya, riset pasar. Sebelum kita memutuskan untuk memulai branding, penting banget untuk melakukan riset pasar terlebih dahulu. Pahami audiens yang kita tuju, tren yang sedang dikembangkan, dan apa yang sudah ada di pasar. Dengan riset yang tepat, kita bisa tahu branding kita seperti apa yang cocok dan bisa menonjolkan keunikan produk. Selain itu, penting banget untuk tetap konsisten dalam branding. Konsistensi memang adalah kunci. Jangan sampai dengan kita taruh di sosial media, pengennya kan gayanya lebih fleksibel ya, tapi kita juga tetap harus konsisten. Bukan cuman kreativitasnya aja. Kita harus mempunyai ciri khas, baik itu dari gaya, di entah itu sosial media, website, toko fisik, elemen branding kita, dari logo, font, grafik elemen, dan masih banyak hal lainnya, itu tetap harus konsisten di setiap platform. Supaya kita mudah dikenali oleh customer, dan customer juga mudah untuk memasukkan brand kita ke dalam otak mereka. Feedback dari klien itu penting. Bahkan nggak cuma dari klien, tapi juga target audiensnya. Misalnya nih, kalau kita lagi mau nge-launching sebuah logo, kita juga pasti akan tanyain dulu minimal ke teman-teman terdekat kita, apakah logo ini sudah menggambarkan dari produk dan jasa yang kita tawarkan. Jangan sampai ketika kita ngasih unjuk nih, misalnya ini toko roti, tapi ketika kita kasih lihat ke bahkan ke tim kita, orang terdekat kita tanyain, ini kira-kira logonya jualan apa ya? Ternyata mereka bilangnya ternyata jualan fashion. Nah, itu akan bikin persepsinya jadi kacau. Jadi sebelum kita publish ke banyak orang, kita juga tanyain juga pendapat-pendapat dari orang-orang terdekat kita. Biasanya seperti itu dan kita akan eh, cek lagi kalau memang dirasa tidak sesuai dengan gambaran, tidak sesuai dengan persepsi, itu pasti akan kita rombak lagi. Nah, kita mau ngebahas belakangan ini lagi ada produk yang viral, namanya tuh Floaty. Itu sebenarnya snack manusia ya, tapi entah kenapa di konten-konten itu tuh pada bikin orang salah persepsi. Produk ini jadi di, selalu disebut ini apa snack gini gini gini. Oh, aku kira makanan kucing atau enggak kayak ini produknya untuk makanan kucing kan. Nah, padahal ini untuk snack manusia dan mereka disuruh ada testernya. Nah, mereka itu ketolong karena mereka memberikan tester. Nah, ketika kalau tidak ada SPG atau nggak ada testernya, mereka nggak akan cobain dan akhirnya mereka ngerasa, oh ini memang snack untuk kucing, bukan snack untuk manusia. Nah, itu dia hati-hatilah kalau misalkan kalian memang menaruh elemen-elemen pada packaging kalian, jangan sampai itu malah membuat persepsinya menjadi salah. Nah, yang selanjutnya ada study case lagi dari Orange Dental. Nah, Orange Dental ini logonya itu seperti buah ya. Nah, pernah nggak sih lihat logo yang mungkin perusahaannya tuh layanan gitu ya untuk kesehatan gigi. Nah, itulah yang
menyebabkan si Orange Dental ini terkesan jualan jeruk atau seperti kayak toko buah gitu ya. Nah, padahal dia adalah di kesehatan gigi, dental gitu. Nah, desain yang nggak sesuai ini dengan tujuan dan jenis bisnisnya bisa bikin konsumen bingung. Branding yang kuat seharusnya bisa memberikan kesan yang jelas dan mudah dimengerti tentang apa yang ditawarkan. Selanjutnya, ini sebenarnya uh, Wellings gitu ya. Pernah dengar nggak sih Wellings itu kan dia apotik ya. Tapi logonya itu nggak kelihatan seperti apotik, tapi terlihat seperti kayak um, untuk bengkel mobil. Karena warna hijau yang digunakan itu bukan warna hijau untuk healthy lifestyle, tapi yang digunakan warna hijaunya adalah yang lebih ke bahan-bahan kimia dan terlihat sekali kalau font yang digunakan itu tebal sehingga terlihat seperti eh, otomotif gitu. Dan pemilihan type of fontnya juga seperti itu. Jadi kadang orang bisa mempersepsikan hanya dari segi eh, toko fisik, warna, font, logo, dan lain-lain. Maka ketika kalian membuat logo atau nama atau branding itu juga harus diperhatikan agar align dengan apa yang kalian jual dan mau sampaikan ke customer dan target audiensnya pun harus tepat. Nah, mungkin itu dulu ya untuk episode kali ini mengenai branding dan pentingnya punya branding yang tepat dengan brand identity yang tepat untuk mencapai target audiens yang tepat juga. Hal-hal seperti ini udah sering banget kita alami juga di kasus-kasus klien kita yang kita rebranding. Mungkin teman-teman di sini kalau ada yang pengen konsultasi dulu dengan kita atau ada punya perusahaan yang pengen di rebranding atau justru malah pengen buat dari awal jangan sampai udah keburu salah persepsi duluan gitu ya karena kan mempromosikan produk aja udah susah apalagi kalau brandingnya kurang tepat ya teman-teman. Nah itu bisa langsung aja ke melambranding.com dengan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa kalau memang suka dengan konten ini di like, komen, dan bisa titip juga tema apa yang kalian mau bahas selanjutnya. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.